Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di segmen Baby Kultum. Pertama-tama mau nanya dulu, gimana kabarnya kalian semua? Semoga tetap semangat menjalankan ibadah puasa karena alhamdulillah kita sudah hampir setengah jalan menjalani ibadah di bulan Ramadan tahun ini. Nah, kalau di Baby Kultum episode pertama yang kemarin kita sudah bahas 10 hari pertama di bulan puasa itu adalah fase rahmat, di mana Allah itu sedang membuka pintu rahmat bagi hambanya yang berpuasa. Nah, karena kita sudah memasuki pertengahan bulan, jadi kita sudah memasuki fase 10 hari kedua dalam bulan puasa. Ini tuh disebut fase maghfirah atau fase ampunan. Jadi, di 10 hari kedua ini Allah itu membuka pintu ampunan seluas-luasnya bagi umatnya yang berdoa dan memohon ampun. Menurutku, di fase ini kita, perlu memanfaatkan waktu untuk berdoa sungguh-sungguh, untuk introspeksi diri atas perbuatan yang sudah kita lakukan sebelumnya dan bersungguh-sungguh untuk memohon ampun kepada Allah. Dan perbanyak juga berdoa untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Dan dibukanya pintu ampunan ini mengingatkan kita bahwa Allah saja yang sudah sangat agung sebegitu besarnya Dia, mampu memberikan ampunan bagi kita. Berarti kita pun sebagai manusia yang di dunia ini tuh perlu juga untuk ikhlas memaafkan sesama, mengampuni kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh sesama manusia, seperti itu. Nah, tapi selama bulan puasa ini tidak hanya untuk fase rahmat atau fase ampunan karena, apa fasenya sebenarnya kita perlu memanfaatkan sekali bulan puasa ini untuk menambah perbuatan kebaikan. Salah satunya adalah sedekah. Nah, untuk sedekah sendiri, mungkin banyak yang bertanya ya, apakah sedekah itu harus dilakukan oleh orang-orang yang, mempunyai kelebihan harta atau rezeki saja? Sebenarnya tidak ya. Kalau kita lihat ada hadis Bukhari dan Muslim gitu, berkata bahwa setiap ruas tulang manusia harus disedekahi setiap hari di saat terbitnya matahari. Berbuat adil terhadap 2 orang adalah sedekah. Menolong seseorang naik kendaraannya, membimbingnya, dan mengangkat barang bawaannya adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Berkata yang baik juga termasuk sedekah. Begitu pula setiap langkah berjalan untuk menunaikan sholat adalah sedekah. Serta menyingkirkan suatu rintangan dari jalan adalah sedekah. Jadi sebenarnya setiap hal baik yang kita lakukan itu adalah sedekah. Jadi tidak perlu menunggu kita berlebihan harta untuk menyisihkan rezeki yang kita anggap bersedekah memberikan uang, tapi sebenarnya berbuat kebaikan saja sudah termasuk sedekah. Rasulullah pun berkata, hendaknya setiap muslim itu bersedekah. Dan para sahabat bertanya, "Wahai Rasul, bagaimana orang-orang yang tidak memiliki sesuatu bisa bersedekah?" Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, hendaklah ia berusaha dengan tenaganya hingga ia memperoleh keuntungan bagi dirinya, lalu ia bersedekah. Mereka bertanya lagi, jika ia tidak memperoleh sesuatu? Jawab Rasulullah, hendaklah ia menolong orang yang terdesak oleh kebutuhan dan yang mengharapkan bantuannya. Mereka bertanya lagi, dan jika hal itu tidak juga dapat dilaksanakan? Rasulullah SAW bersabda, hendaklah ia melakukan kebaikan dan menahan diri dari kejahatan, karena hal itu merupakan sedekahnya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Jadi begitu teman-teman sekalian bahwa sedekah itu tidak hanya membagikan rezeki kita yang berlebihan saja, tapi juga kebaikan kita, segala niat baik dan menghindari diri dari, berbuat jahat atau merugikan orang lain juga merupakan sedekah. Jadi semoga kita semua di sini mampu saling mengingatkan dan menahan diri dari perbuatan yang tidak baik. Dan semoga
Setelah ini juga ibadah puasanya semakin dilancarkan dan semakin membawa berkah bagi sesama. Begitu saja Baby Kultum kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.